Menjalani hidup bersosial dengan orang lain tentu membutuhkan sikap toleransi yang besar. Nah, kesadaran ini membuat kita menyadari bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar kita. Karena dengan demikian, itu akan membuat kita semakin siap untuk menjalani hidup dengan banyak orang. Tidak mudah, terlebih saat harus berhadapan dengan mereka yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Selain sikap saling toleransi, salah satu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja adalah menjaga kepercayaan orang lain. Banyak hubungan yang rusak atau tidak bisa berlanjut karena tidak adanya lagi rasa percaya di antara kedua belah pihak. Oh, berarti ini pasti sering ingkar janji ya? Iya. Iya. Nah, kira-kira ini kan tadi kita udah bicara ini kan. Nah, tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain aja nih teman-teman. Tadi teman kita udah bilang mengingkar janji. Dengan kita mengingkar janji, itu membuat kita sulit untuk kembali percaya loh. Percaya nggak percaya itu. Nah, oleh karena itu, kita harus menepati janji. Bahkan sekecil menepati janji di waktu yang sudah disepakati pun harusnya menjadi pelajaran berharga untuk kita. Jadi kita jangan anggap sepele gitu sama janji loh teman-teman. Tapi untuk membuat janji itu nggak mudah. Nah, iya betul. Kita akan merasa beban untuk kita, dan kita juga karena kita harus berusaha untuk menepatinya. Ya. Namun semua bisa kita lakukan jika sadar bahwa kita pun akan membutuhkan seorang untuk menepati janjinya kepada kita. Makanya jagalah sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita. Jangan menyepelekan apalagi meninggalkan hanya karena kita merasa hal itu tuh nggak penting. Nah, bisa jadi nih, bagi kita itu, hal itu sangat sepele. Dan semua akan baik-baik saja sekalipun tidak dijalani. Namun, bagi orang lain, itu bisa menjadi sangat penting. Tepat sekali. Terutama menjaga rahasia itu memang sulit. Tapi masalahnya kita sering lalai. Nah, emang kalau bicara soal rahasia tuh pasti kita semua punya lah masalah rahasia. Sekalipun namanya rahasia, akan ada kesempatan buat orang lain untuk mengetahuinya. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika kita menyadari bahwa pentingnya menjaga sebuah rahasia itu sendiri. Nah, sekecil apapun itu, kita yang sudah terlanjur mengetahui hal itu atau rahasia yang sudah diberikan itu, nah janganlah kita sekali-sekali mengumbarnya. Kita mungkin merasa hal itu tuh sebenarnya baik-baik aja, tapi apakah orang yang mempercayakan hal itu pada kita akan merasakan hal yang sama? Nah, mereka itu kan udah bercerita sama berbagi rahasianya sama kita nih. Jadi, udah pasti percaya sama kita kan. Tapi kalau kita ngelewati atau ngeabain janji itu, bukankah kita sudah merusakin kepercayaan itu sendiri ya? Iya. Nah, jadi jangan sampai kita lakukan karena kita tidak mungkin mau hal itu terjadi. Iya, betul banget. Jangan sampai di depan menjadi apa, di belakang lain cerita. Nah, itu kan gitu, kalau kayak gitu jadi bikin kita muak sendiri nggak sih sama perilaku Ya, kayak gitu? betul sekali. Di depan kita jadi A, tapi di B kita jadi beda. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan hal ini pun akan terjadi sama kita. Banyak hal yang akan membuat kita kemungkinan masuk menjadi salah satu di dalamnya nih. Berusaha untuk tampil baik di depan kelompok A dan berusaha untuk selalu ada saat dibutuhkan di kelompok B. Namun kita bisa mencegahnya saat sadar bahwa hal itu justru akan merugikan kita di masa depan. Kita akan saling membutuhkan. Mungkin tidak saat ini, namun di kemudian hari mungkin kita akan saling membutuhkan. Menjaga kepercayaan itu tidak mudah, terlebih saat kita berhadapan dengan banyak pihak dan akan mengganggu kita dan akan menganggap itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu, bagi kita semua cerita itu harus diperlakukan sama teman-teman. Nah, saat kita dipilih menjadi tempat bercerita, hal itu juga termasuk seperti amanah yang harus kita jaga. Pastikan kita mendengar tidak hanya dengan telinga dan mencerna dengan pikiran, tapi kita juga memahami dengan hati yang kita punya. Banyak yang kita terima. Harusnya disinilah kita bisa menjadi sosok yang adil kepada mereka. Bukan memperlakukan semua itu sama rata, namun berusaha untuk memperlakukan sesuai kebutuhan dan keadaan mereka. Menjadi orang yang sangat dipercaya untuk mendengarkan dan mengatasi suatu masalah memang tidak mudah. Namun, kita akan menjadi sosok yang kuat untuk menghadapi masalah kita di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia selalu ingin diperlakukan istimewa. Benar. Nah, sebagai manusia, wajar aja jika kita ingin diterima dengan baik dan diperlakukan istimewa sama orang lain. Tapi, apakah itu yang kita butuhkan sehingga kita jadi lupa dan mengabaikan orang lain? Nggak masalah, mungkin justru memang seharusnya kita pun memikirkan diri kita sendiri. Namun,
tidak dengan merugikan atau merusak kepercayaan yang telah orang lain berikan kepada kita. Nah, bersikap adillah kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jangan memaksakan kehendak kita juga. Kita harus bisa saling hidup berdampingan, tanpa merugikan siapapun, tanpa merasa paling penting, dan justru semakin saling menghargai keberadaan masing-masing. Nah, kemudian dengan merasa selalu benar itu akan membuat kita jauh dari rasa percaya. Bukan hanya bertahan dengan semua keinginan yang harus diistimewakan. Kita yang merasa selalu tahu dan selalu benar akan membuat kita jauh dari rasa percaya orang lain. Bersikap baik dan selalu benar di hadapan orang lain tidak selalu membuat kita benar-benar dianggap baik. Nah, makanya dari sekarang kita bersikaplah apa adanya. Jika kita tahu, ya kita Tahu. tahu. Ya. Kalau kita nggak tahu, Ya udah. jangan jangan tahu. Ya, betul, betul. Makanya segera cari tahu dan sampaikan apa yang kita tahu. Kita berhak untuk berkata tidak bisa dan meminta bantuan kepada orang lain. Tidak menutup kemungkinan orang lain itu lebih mudah kecewa saat kita berusaha berkata iya, sedangkan kamu tidak tahu sesungguhnya. Nah, pembahasan itu sangat luar biasa teman-teman. Iya. Tapi nih ada satu lagi. Lancar gitu. Saat kita mulai ragu kepada orang lain. Nah, rasa percaya yang diberikan orang lain kepada kita tidak akan bertahan lama. Saat kita pun ragu dengan mereka, terlebih ragu terhadap diri kita sendiri. Kita bisa saling berbagi cerita, pengalaman, dan juga rasa percaya. Bukan hanya ingin dipercaya, namun kita sendiri yang menaruh ragu kepadanya. Benar-benar. Nah, kita ini kan manusia yang saling membutuhkan rasa percaya. Jangan tutupi itu, maka akui aja. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, tetap saja itu adalah sebuah amanah yang harus kita jaga. Tidak mudah terlebih jika kita sendiri tidak ingin menerima amanah itu. Jadi sadari setiap yang kita sanggup atau yang tidak sanggup kita lakukan. Nah, betul sekali. Tadi, gue mau ngetepatin nih. Mau ngulang lagi apa yang tadi dikatakan Brian. Nah, teman-teman, katakan iya jika memang kita bisa, kita tahu informasinya. Dan katakan tidak jika kita ragu dan tidak mampu melakukannya. Dan mau nambahin sedikit nih, kita punya kesempatan besar untuk mencoba untuk bisa menjadi manusia yang amanah. Bukan jadi manusia yang sok bisa, dan selebihnya kalau kita kayak gitu malah jadi mengingkari jatuhnya. Terus nih yang penting ya kita tuh jangan mudah untuk menghancurkan kepercayaan orang lain. Karena butuh waktu yang lama loh untuk membangun kepercayaan lagi. Benar banget. Seperti Adam dan Hawa yang menghancurkan kepercayaan pencipta mereka dan membuat pintu kematian dan kehancuran yang pada akhirnya harus dibayar dengan kehidupannya. Hukum bertemu kasih, pelajaran kita satu pekan ini. Nah, itu yang kasih tahu ya. Iya. Jadi pelajaran kita pada pekan ini adalah hukum bertemu kasih. Oh, kasih. Iya. Iya, betul banget. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita di sini mau perkenalan dulu. Halo teman-teman, nama saya Gabriel Anderson, saya dari Jemaat Tanjung Priuk Keramat Jaya. Kalau aku, Fryan Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Aku Jonathan Koas dari Jemaat Ramat Pulau. Nah, kita akan berdiskusi sebentar lagi. Oleh karena itu, tetaplah di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar kita dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection majikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu sebelum dan sesudah. Kita sudah masuk di pelajaran yang kedua, yaitu hukum bertemu kasih. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Itu terdapat di Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ya. Lalu ada sebuah kutipan di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 65. Ia atau Kristus memerintahkan segenap malaikat-malaikat untuk menyelaraskan diri dengan rencana yang telah diterima oleh Bapaknya dan bersuka-suka bahwa melalui kematiannya umat yang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah. Kesukaan itu, kesukaan yang tidak terlukiskan telah memenuhi surga. Kemuliaan serta berkat daripada dunia yang telah ditebus itu melebihi sekalipun penderitaan serta pengorbanan dari penghulu kehidupan. Nah, kelihatannya nih, gambaran besar rencana keselamatan memampukan malaikat-malaikat bersuka cita meskipun itu artinya kematian anak Allah. Nah, dari kutipan itu, apakah kita mengetahui seseorang yang seperti malaikat surga
yang memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dari kehidupan. Nah, coba nih kita renungin sama-sama. Bagaimana orang seperti ini dapat menolong kita untuk melihat gambaran besar? Ya, tapi ada pandangan lain gak guys? Ada pandangan lain nih dari Thomas Brooke, yaitu pengkhotbah non-konformis pada abad ke-17 yang melayani sebagai pendeta pada Perang Saudara. Nah, dia itu berkata nih teman-teman, Apa? kasih karunia yang menyelamatkan membuat manusia rela meninggalkan nafsunya seperti hamba yang rela meninggalkan belenggunya, atau seperti tahanan yang meninggalkan penjaranya, atau seperti pencuri membuka kunci, atau orang miskin yang meninggalkan pakaian usangnya. Nah, ada juga nih pandangan lain dari seorang yang bernama Ellen G. White, penulis terinspirasi dan pendiri gereja pada abad ke-19. Nah, iya, dia berkata adalah tujuan setan untuk membawa pemisahan yang kekal antara Tuhan dengan manusia. Tetapi dalam Kristus, kita bersatu lebih dekat dengan Tuhan daripada jika kita tidak pernah jatuh. Teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang The Barna Research Group? Mereka itu melaporkan hasil yang berikut ini dari salah satu polling mereka. Nah, yang pertama itu adalah jika seseorang secara umum melakukan apa yang baik atau melakukan apa yang cukup baik untuk orang lain, mereka akan mendapat tempat di surga, katanya. Nah, 31% sangat setuju, 20% agak setuju, 11% agak tidak setuju, 31% sangat tidak setuju, dan 7% sisanya tidak tahu. Nah, yang kedua nih, masalah dosa secara keseluruhan sudah ketinggalan zaman. Dan pollingnya adalah 7% sangat setuju, 6% agak setuju, 15% agak tidak setuju, 68% sangat tidak setuju, dan sisanya 7% tidak tahu. Nah, gue mau tahu nih pendapat dari kita semua yang ada di sini. Pendapat tentang apa tuh, Kak? Tentang apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kayaknya gue tahu nih. Apa tuh? Aku juga tahu nih, Oh. pasti tentang apakah pendapatmu kan yang ada di buku kita. Ya, betul sekali. Bodoh nggak tahu. Udah hafal banget ya kira-kira segmen 2 ini. Iya. Oke, jadi gini guys. Kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Nah, teman-teman di rumah kita sama-sama menyimak ya. Oke, yang pertama gue bacain. Dosa yang sebenarnya di Taman Eden bukan sepenuhnya karena mendengarkan dusta ular, tetapi karena tidak percaya kepada apa yang telah Tuhan katakan. Benar atau setuju atau tidak setuju? Jawab waktu. 50-50. Setuju sih. Kalau gue Nah, lebih kalau gue sih setuju. Ya. Karena tidak mendengarkan. Ya. Iya. Jadi masa nyalahin? Iya. Karena kalau mereka percaya, Iya. mereka nggak bakal dengerin Iya, apa yang betul. diomongin setan. Ya. Benar, benar. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Rencana keselamatan memampukan kita lebih dekat kepada Tuhan daripada Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Iya, rencana keselamatan itu lebih ini nih. Kalau gue sih mikirnya karena kita selamat nanti ke surga kan, kalau Adam dan Hawa cuma di Taman Eden ya, dari surga kan. Kalau kita nanti ke surga, atau dia benar apa enggak? Nah, guys, dari pertanyaan yang kita bahas tadi, apa hubungannya dengan judul kita saat ini, yaitu hukum bertemu dengan kasih? Nah iya, nah daripada nanti kita diskusinya jadi nggak benar, mending kita tunggu Pak Pendeta aja nggak sih? Nah, ya biar gak tambah bingung ya. Tapi gue nggak bisa gabung bersama Pak Pendeta nih. Mungkin titip salam aja sama Pak Pendeta ya. Biasa. Oke. Sama chat di grup aja nanti, di grup kita apa hasil diskusi nanti. Ya. Grup juga harus buru-buru. Ya. Oke, Ya. Kan ya? Ya. Nah, tapi kita nanti bakal belajar lagi ya selanjutnya. Ya, oleh karena itu teman-teman, sekalipun kita kehilangan satu teman kita, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, bersama kami di sini telah hadir bersama juga dengan Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Pendeta. Shalom. Baik-baik Puji semua Tuhan. sehat-sehat ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik. Saya Pendeta. Nah, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan ya supaya langsung Ya. cepet gitu karena Oke. udah gak sabar banget nih buat diskusi tentang pelajaran kita saat ini. Oke, pertanyaannya, siapa dulu mau mulai nih? Ini Oke. dulu. Oke, dari gue dulu ya. Begini Pak Pendeta, kira-kira definisi dari hukum bertemu kasih itu apa ya Pak Pendeta? Iya, pelajaran kita sepanjang minggu ini kan memberikan kepada kita bahwa
manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita belajar mengenai Kejadian pasal 3. Ya. Jatuh ke dalam dosa, tapi pada waktu jatuh ke dalam dosa, maka tidak langsung dibinasakan habis, tapi bukti kasih Tuhan itu, manusia itu diusir dari Taman Eden, bahkan masih terus kasih Tuhan itu dalam kehidupan manusia sampai pada sekarang ini. Jadi di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa Allah tetap memberikan hukumnya, tetap memberikan batasan-batasan bagi kita, bukan berarti bahwa wah saya ini udah di dalam Tuhan bebas saja lakukan apa aja, tidak demikian. Tetap ada batasan-batasan, tetap ada hukum yang harus kita ikuti, yang harus kita turuti di dalamnya. Nah, kalau kita kan sekarang masuk ke bagian ke dalam cerita Pak Pendeta. Di dalam dalam segmen tersebut kan ada ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan bilang, "Di manakah engkau?" Nah, apa sih yang bakal terjadi seandainya Adam dan Hawa itu tidak pernah keluar dari persembunyian mereka ketika Tuhan memanggil mereka? Iya, hebatnya Tuhan kita itu, adilnya Tuhan kita itu juga di sini. Jadi kita kan kadang-kala misalnya baru dengar dari ini, wah kata sini kamu begini, wah, kita langsung percaya, ya. Kita langsung, iya memang, kalau nggak kita tambah, kita komporin lagi, gitu, ya. Kita komporin lagi. Jadi tidak cek dulu, ya. Kalaupun Tuhan tahu, Tuhan bukan tidak tahu di mana Tuhan kan nggak tahu, ya. Tapi Tuhan ingin mereka tahu mereka salahnya di mana. Jadi pada waktu Tuhan cari, kemudian Tuhan tanya di manakah kalian itu kan menunjukkan bahwa kalau bahasa kita saya tahu kamu lagi ngapain, ya, saya tahu kamu sudah melakukan. Tapi kalau pura-pura Tuhan gimana kayaknya seolah-olah diabaikan saja dosa Adam dan Hawa, saya pikir Adam dan Hawa bilang, wah Tuhan nggak tahu nih, bikin dosa lagi. Kan tidak seperti itu, ya. Tapi Tuhan tegur mereka sampai mereka mengakui bahwa oke, karena kami sudah melanggar hukum, ya, karena kami sudah melanggar hukum yang mana bilang jangan makan petik dan makan buah itu sudah mengambil, kemudian kami sudah mempercayainya. Jadi kalau sampai mereka tetap lari begitu Tuhan tahu di mana kemudian mereka lari, ya sampai kapanpun tidak akan ada penyelamatan bagi mereka. Jadi Tuhan itu dalam melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mendadak langsung dihukum puas tanpa tahu. Biasanya sampai orang itu tahu, dia dikasih tahu bahwa kamu melakukan salah ini, ya, kemudian kita sadar rupanya, kemudian dikasih jalan keluar apa yang harus dilakukan. Aku ada nih, kan tadi kita udah sempat belajar bagian pokok nih. Nah, di sini tuh ada ayat yang sangat menarik nih, bikin penasaran. Nih ayatnya itu ada di Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, ini bikin penasaran gini. Jadi kira-kira dari ayat ini apa itu maksudnya Pak Pendeta? Iya, kita masih belajar mengenai Kejadian pasal 3 dalam pelajaran kita sepanjang Sabat ini. Jadi Kejadian pasal 3 kan menceritakan awal mulanya dosa, ya, awal mulanya dosa. Jadi awal mula dosa, kejatuhan Adam dan Hawa, maka mereka itu membuat semuanya itu jadi berdosa, ya. Kecenderungan hatinya itu jadi berbuat dosa sampai masuk kepada nanti perjanjian baru di mana Yesus lahir, kemudian Yesus mati, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Ini pun bukan bahwa sama seperti Yesus mati kemudian bangkit, maka kebangkitan itu juga jadi milik orang yang percaya kepada Dia. Jadi oleh karena satu di sini semuanya bisa kena, tapi oleh karena satu di sini memberikan harapan bagi kita untuk hidup dengan lebih baik lagi. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang kita diskusikan teman-teman. Coba kita pikirkan, saat dalam hidup kita ketika tanpa sadar nih, kita mempercayai kebohongan orang lain, seperti Adam dan Hawa mempercayai perkataan iblis. Nah, gimana perasaan kalian ketika mengetahui bahwa kebohongan itu tidak benar? Kira-kira dari Aldo gimana?
Eh, tentunya emosi sih ya, bukan emosi lah. Kayak ngerasa dibohongin gimana sih kalau ditipu? Iya. Iya kan? Nggak enak lah. Nggak enak. Bawanya mau marah, tapi ya seharusnya sih kita harus bisa memaafkan. Kalau dari aku sih begitu. Kalau Jonathan? Kesal juga sih, sama nggak beda jauh juga antara kesal dan juga kecewa, karena kesal dibohongi, kecewa dibohongi Bohongi juga, juga, ya. sama Jadi juga. dua ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Ya, aku kembali ke pertanyaan yang tadi masih agak nyambung nih. Jika kita diminta untuk menjawab pertanyaan, di manakah engkau sama Tuhan lah, sama pertanyaan Tuhan sama Adam dan Hawa, apa yang akan menjadi jawaban kita saat ini? Tuhan nyariin nih. Aduh, Takut sih, takut mau pasti. ngasih tahu lokasinya Iya. gitu. Dengar suaranya aja jalan udah dengar suara Tuhan aja udah gemeter mungkin kita. Tahu dipanggil. Iya. Dipanggil. Ya itu pendeta. Disebut namanya gitu. Ya. Ya. Nah, di sini juga di bagian pokok ada ayat-ayat kan di sini. Nah, coba kita cari dari ayat-ayat ini bacaan yang merupakan kunci untuk memahami rencana Allah untuk menebus kita. Kira-kira di sini kan ada 4 ayat. Pilih 3 ayat yang kira-kira kunci untuk memahami rencana Allah untuk menebus kita. Mungkin Pak Pendeta bisa bantu untuk menjawab. Pertanyaan tadi kan kalian ya. Iya. Iya. Tapi kan kalian di sini masih Pak Pendeta juga. Iya. Iya, di dalam pelajaran kita kan memberikan Roma 6 ayat 23 contohnya ya. Sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ya udah jelas gitu loh, bahwa kalau kamu berdosa, kalau kamu bohong, kalau kamu membohongi orang lain, upahnya ya kematian, maut. Ya. Tapi jangan lupa kalau kita mengakui, kita insaf, kita balik kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Juga dalam ayat yang berikut juga, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Yohanes 12 ayat 31-32. Ini juga memberikan pada kita bahwa ya kapanpun kita saatnya memang harus berada dalam jalan di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Kan pencobaan tidak pernah ini malam gak ada pencobaan, atau ini siang ada pencobaan, ya. Karena kan seringkali kita digambarkan bahwa setan itu menakutkan dengan wajah yang serem dan sebagainya. Nah, kalau tambah takut lagi kalau mati lampu. Nah, kan? Padahal mati lampu dengan tidak mati lampu, setan tetap ada. Sama kan? aja. Setan tetap ada. Nggak ngaruh. Ya, walaupun dalam survei tadi katakan banyak orang juga yang tidak percaya kepada hal-hal demikian. Tapi ini membuktikan pada kita bahwa ya kita harus datang kepada Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan, kita harus ingat firman Tuhan supaya kita berjalan dalam jalan yang benar. Nah, nggak terasa diskusi kita ini sudah mau berakhir nih. Pak Pendeta bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan serta menguatkan iman kita semua, dan sekalian doakan kami Pak Pendeta. Iya, pelajaran kedua dari triwulan ini memberikan kepada kita bahwa hukum bertemu kasih menggambarkan bahwa Allah memberikan kepada kita peraturan-peraturannya. Allah memberikan kepada kita hukum-hukumnya. Ya. Kalau kita melanggar, apa akibatnya dikasih tahu. Ya. Tapi dibalik itu semua, pada waktu kita tahu bahwa kita melanggar, kita balik kepada Yesus, kita kembali kepada firman Tuhan, kita minta maaf kepada Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kasih itu akan berjalan juga bagi kita. Lain pihak bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara dimanapun pada saat ini berada. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kasih Tuhan itu tidak kalah panjangnya, dia akan memanggil kita untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas firman Tuhan. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau.
kami mengikuti hukum-hukum-Mu, oleh karena kami mengasihi-Mu, maka kami pun akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang muda dimanapun mereka berada, berkati, lindungi, jagai, Tuhan berikan selalu kebutuhan dalam kehidupan mereka, yang dalam kesusahan, Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar untuk mengatasi susah mereka, yang kurang sehat atau sakit, Tuhan juga memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, inilah pembahasan pelajaran Cornerstone Kitab sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pak Pendeta Beni sudah berakhir. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan buatlah sebuah ketetapan dalam hatimu untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman dan kita akan melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih ya sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.